Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Salam, selamat pagi. Hari ini Jumat tanggal 19 Mei 2023, saya Pendeta Paben Sumitro STH mengajak kita bersama-sama mengawali pagi hari ini dengan merenungkan akan firman Tuhan dari Kitab 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Sebelum membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa memohon pimpinan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur mengawali pagi hari ini dengan merenungkan akan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu boleh menguasai hati dan pikiran kami dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, sehingga dapat kami mengerti dan pahami sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Bapa, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dengan perikop Elia naik ke sorga. Demikian bunyi firman Tuhan. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah, tinggallah di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah, tinggallah di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya, 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan. Tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulnya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu, sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direngutkannya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, orang yang disebut setia apabila memiliki keteguhan hati. Selain hati yang teguh, juga kuat di dalam bersikap, selalu konsisten, tidak pernah berubah-ubah,
memiliki pendirian yang teguh. Elisa merupakan seorang nabi yang masih muda, adalah murid pada Nabi Elia yang sangat setia. Elisa selalu ikut kemanapun Nabi Elia pergi, sehingga seluruh hidupnya dibaktikannya kepada gurunya. Maka menjelang Tuhan menaikkan Elia ke sorga, Elisa pun terus turut serta. Bapak, Ibu, saudara dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kabar keberangkatan Elia ke sorga dalam angin badai tampaknya sudah diketahui, sudah diberitahukan lebih dahulu, baik kepada Elia, Elisa, dan rombongan Nabi di Betel dan di Yeriko. Dapat dilihat dalam ayat yang pertama, ayat 3, ayat 5, dan ayatnya yang ke-10. Namun Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada ayatnya yang kedua, ayat keempat, dan ayat yang keenam, di mana di sana Elia berusaha untuk meninggalkan Elisa. Tentunya ini dimaksudkan untuk betul-betul mendapatkan kesendiriannya dan untuk mengetes kesetiaan Elisa. Dalam nas kita pada pagi hari ini, 3 kali Elia berusaha melakukannya, dan 3 kali pula Elisa menolak untuk tidak ditinggalkan oleh Elia. Ayat 2, ayat 4, dan ayatnya yang ke-6. Tentunya hal ini bisa dipahami bahwa Elisa tahu di mana saat-saat terakhir ia bisa melihat dan bersama-sama dengan gurunya. Kalau kita lihat pada ayat yang ke-3b, ayat yang ke-5b, di mana Elisa menolak untuk ditinggalkan, ini ada suatu kesedihan, tetapi hendak mengungkapkan hubungan yang sangat intim antara mereka, yaitu Elia dan Elisa, sama seperti hubungan ayah dan anak, ayat 12. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, namun pada ayat yang ketiga dan ayat kelima ini, di mana di 2 tempat bertemu rombongan nabi, dan mereka bertanya kepada Elisa tentang keberangkatan Elia, dan jawaban Elisa atas pertanyaan itu agaknya sedikit kasar, di mana hendak menggambarkan, menunjukkan suatu emosional akan perasaan. Bapak, Ibu, saudara dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kesetiaan Elisa dalam nas kita pada saat ini, dalam dia mengikuti gurunya, akhirnya berbuah manis. Ketika mereka sampai di sungai Yordan, mereka menyeberang, dan ketika sampai di seberang, Elisa diperkenankan untuk menyampaikan permintaan kepada gurunya. Inilah kesempatan ketika seorang murid mendapatkan perkenaan dari gurunya. Elisa pun meminta 2 bagian dari roh Elia. Ini merupakan suatu permintaan yang sangat sukar. Namun rupanya Elisa sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Dia sudah merencanakan semuanya, termasuk untuk melihat sang guru terangkat ke sorga. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita boleh belajar melalui kisah Elia dan Elisa bahwa dalam hidup kita memiliki peran sesuai dengan talenta dan pekerjaan kita masing-masing. Untuk itu, baiklah kita selalu setia memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui talenta dan pekerjaan kita tersebut. Elisa telah terpilih untuk menggantikan posisi Elia, maka ia memberikan sepenuhnya dalam melayani Tuhan dengan tulus dan setia. Bapak, Ibu, saudara dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita percaya ketika Allah memanggil kita kepada suatu tugas pelayanan,
dan pekerjaan yang telah Tuhan pilih, maka kita percaya Tuhan akan memberikan semangat dan kasih karunia kepada kita untuk melakukannya. Kita dapat mengingatkan diri kita sendiri bahwa apapun pelayanan yang dilakukan bisa menjadi persembahan yang harum dan yang sejati bagi Allah. Bapak, Ibu, saudara dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikian juga bahkan sebagai orang-orang percaya, hendaklah kita selalu hidup menurut kehendak Tuhan. Layanilah Tuhan dengan hati yang tulus, dengan sikap motivasi yang benar dan penuh kesungguhan, sehingga nama Tuhan senantiasa selalu dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur oleh kasih-Mu pada pagi hari ini. Boleh merenungi akan kebenaran firman Tuhan, yang kembali mengingatkan untuk tetap selalu setia dalam melaksanakan tugas pelayanan dan pekerjaan sesuai talenta yang dianugerahkan daripada Tuhan. Demikian juga melalui kuasa Roh Kudus-Mu kami diberkati dan dipimpin agar dimampukan mempraktekkan firman Tuhan ini di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing. Bapa di sorga, di sepanjang hari ini pula Tuhan, kami serahkan dalam pimpinan penyertaan-Mu hidup dan kehidupan kami semua. Juga tugas pekerjaan bahkan pelayanan yang akan dilakukan dapat dijalankan dengan sukacita, baik yang bekerja di pemerintahan maupun di wira swasta. Demikian juga ya Tuhan, kami mohon agar diberikan kekuatan, kesabaran, dan keteguhan iman, agar tetap taat dalam Tuhan ketika diperhadapkan dengan ujian dan cobaan. Kami boleh memberikan yang terbaik sebagai persembahan yang sejati dan berkenan di hadapan Tuhan di sepanjang hari ini. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi jemaat GKE Pakat Pio Olongnango dengan seluruh keberadaan jemaat Tuhan di sana. Dalam kehidupan persekutuan mereka, kuasa Tuhan selalu dinyatakan, memancarkan kasih dan kemuliaan Tuhan. Begitu juga segala tugas pekerjaan yang mereka kerjakan tiap-tiap hari. Apapun itu, Tuhan turut campur tangan untuk memampukan sehingga semuanya dapat dikerjakan dengan sebaik mungkin, bahkan juga Tuhan di sepanjang hari ini. Kami juga berdoa bagi pendeta, MPH, penetua dan diakon, senantiasa dimampukan dalam melaksanakan tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat, sehingga iman pengharapan mereka senantiasa terus bertumbuh dan berbuah dalam Tuhan. Sertai dan berkati setiap keluarga lepas keluarga. Demikian juga kuasa Roh Kudus-Mu memampukan mereka di dalam menghadapi setiap kesulitan dan tantangan dalam kehidupan mereka. Jemaat GKE Pakat Pio Olongnango, mereka dalam lindungan dan damai sejahtera-Mu Tuhan. Ini doa kami Bapa, dan doa ini kami serahkan dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.